Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Muhammad Husaini dan Nindi Anugrah Ramadan. Eh, Kami di sini akan mempresentasikan pertemuan dari pertemuan ke-8 sampai pertemuan ke-13. Untuk bagian saya sendiri, saya akan menjelaskan pertemuan 8 sampai pertemuan ke-10. Baik, tanpa berlama-lama, kita langsung mulai aja ke isi dari materinya. Yang saya akan bahas yaitu ada materi pertemuan ke-8, yaitu aplikasi pengolah kata dan referensi. Aplikasi pengolah kata ini adalah aplikasi yang digunakan untuk membuat dokumen. Dokumen ini tuh kayak seperti surat, kayak laporan, kemudian ada makalah, dan lain sebagainya untuk keperluan perusahaan, kemudian keperluan sekolah, dan lain sebagainya. Di aplikasi pengolah kata ini ada beberapa macam aplikasi yang dapat kita gunakan. Yang pertama itu ada Microsoft Word. Nah, Microsoft Word ini diluncurkan oleh Microsoft Corporation. Nah, aplikasi ini adalah aplikasi yang paling umum digunakan. Biasanya dia berbentuk paket dalam bentuk Microsoft Office. Kemudian ada Lotus Word, dikeluarkan oleh IBM. Dia berfungsi, kelebihannya dapat bertukar file dengan Microsoft Word. Kemudian ada Corel Perfect, dia hanya dijalankan di OS Windows saja. Kelebihannya dapat mengedit file PDF, namun hardware-nya lebih besar. Kemudian ada AbiWord. AbiWord ini tuh lebih kecil ukurannya. Kemudian dia open source, menu bar mirip dengan Microsoft Word. Ada Star Office Writer, dia multiplatform, bisa digunakan di Windows, Linux, Solaris. Kemudian ekstensinya VLODT, sama dengan Microsoft Word. Kemudian ada Open Office Writer, sama dengan Star Office. Lisensi GPL dapat didistribusikan ke semua. Jadi kelima yang saya jelaskan, ada aplikasi lainnya, pengolah kata, ada Keyword, Nix, WPS Writer, R4U, Atlantis Word Processor, EasyWord, dan Notepad. Yang saya akan fokus ke menjelaskan yaitu kita fokus ke Microsoft Word yang paling umum digunakan. Ada bagian-bagian Microsoft Word, dia ada Quick Access Toolbar, ada Title Bar, ada Word Management, ada Worksheet, ada Ruler, ada Cursor, dan ada Ribbon, ada Status Bar, ada Page View. Nah, dalam Quick Access Toolbar ini dia ada mempunyai 3 icon, yaitu ada tombol save, Use Undo, dan Redo. Nah, fungsi save ini adalah untuk menyimpan setiap perubahan file, untuk mengembalikan atau membatalkan perubahan file. Kemudian kalau redo itu untuk mengembalikan kembali pembatalan. Jadi kalau sekarang undo ini tuh sebelum, kalau redo itu sesudah. Kemudian ada title bar. Title bar ini adalah bagian Microsoft Word yang ada di bagian tengah paling atas. Nah, ini itu adalah judul dari dokumen yang kita buat. Kalau ada Windows Management atau kontrol jendela, Windows Management ini terletak di sudut kanan atas. Nah, terdiri atas 4 tombol. Ada tombol close. Dia berfungsi untuk menutup jendela Microsoft Word. Kemudian ada Restore Down, digunakan untuk memperkecil jendela, sedangkan tombol Maximize digunakan untuk menampilkan dan memperbesar jendela. Ada Minimize untuk jika tombol ini diklik, maka jendela Word memperkecil dirinya. Ada Ribbon Display Option, nah ini dia untuk menampilkan atau menyembunyikan toolbar ribbon. Lanjut ke Reborn. Nah, Reborn itu apa sih? Reborn itu adalah kumpulan menu bar yang memiliki tombol-tombol perintah Microsoft Word dan telah dikelompokkan sedemikian rupa berdasarkan fungsi masing-masing untuk memudahkan penggunanya. Fungsi Reborn ini adalah untuk mengelompokkan fitur-fitur dan Microsoft Word yang kemudian ditampilkan secara teratur agar mudah diakses. Nah, bagian-bagian Reborn ada menu bar. Menu bar ini adalah baris menu utama ditampilkan secara mendatar di bawah title bar. Nah, fungsi ini adalah mengelompokkan menu berdasarkan kegunaannya. Menu pada Microsoft Word secara default terdiri dari 10 menu. Ada menu Home, Insert, Design, Layout, Reference, Mailing, Review, View, dan Help. Kemudian ada tombol pembuka dialog box. Ada beberapa menu perintah yang memiliki tombol pembuka dialog box ini. Klik pada tombol tersebut sehingga akan tampil dialog box. Nah, yang berhubungan dengan menu perintah tersebut. Ruler atau penggaris adalah fitur pengukur halaman yang berfungsi untuk mengatur tata letak halaman, baik itu teks maupun objek. Dengan memanfaatkan fitur ini, kita dengan mudah bisa mengetahui dan mengatur batas halaman, tabulasi, jarak teks, dan tepi halaman.
Pada letak itu sendiri biasanya terdapat di atas lembar halaman. Itu ada worksheet, lembar kerja, tempat di mana kita membuat dokumen. Ada kursor, ya ini kursor, tempat di mana kita akan mengetik patokan. Kemudian ada status bar. Status bar ini terdapat bagian paling kiri bawah. Fungsi status bar ini adalah untuk menampilkan informasi secara real time mengenai perintah yang sedang aktif pada dokumen yang sedang dibuka. Ada page eh, page off menunjukkan jumlah total halaman yang sedang ditampilkan. Ada words menunjukkan jumlah kata yang ada pada dokumen. Ada English United States, yaitu bahasa yang digunakan dari Microsoft Word tersebut maupun sebagai pengejaan kata terhadap teks yang diketik. Pada page view, dia ada beberapa tampilan. Ada read mode, ada print layout, ada web layout, ada slider zoom in out. Nah, kalau dari mode itu menempatkan halaman dokumen menjadi satu tampilan terdapat 2 lembar. Jadi dia kayak mode membaca gitu. Jadi ada 2 halaman gitu. Kalau ada print layout, dia berfungsi untuk menunjukkan ukuran sebenarnya dari dokumen. Web layout, mode ini berfungsi untuk menunjukkan halaman dokumen seperti tampilan pada website. Kalau zoom in and zoom out itu untuk mengatur pembesaran atau memperkecil tampilan halaman dokumen. Lanjut ke penulisan referensi, di sini ada Mendeley. Mendeley ini adalah sebuah perangkat lunak yang kelahirannya diilhami oleh sebuah upaya untuk mengintegrasikan citation and reference manager kemudian sebuah jejaring sosial. Dengan jejaring semacam ini, peneliti di berbagai belahan dunia dapat berkolaborasi dalam melakukan sharing data penelitian. Perangkat lunak Mendeley ini tersedia dalam 2 versi, ada desktop edition dan institutional edition. Mendeley Desktop Edition ini adalah perangkat lunak Citation and Reference Manager yang bisa didapatkan secara gratis dan sangat kompatibel dengan program pengolah kata Microsoft Word 2003, 2007, 2010, Mac Word 2008, 2011, OpenOffice, dan DeepText. Kenapa aturan penulisan parafrase dalam memasukkan citation, kita juga harus memperhatikan parafrase yang digunakan. Jadi jangan mengcopy paste. Itu bisa melakukan plagiat. Agar tugas kuliah tidak dianggap plagiat, maka diharuskan mencantumkan referensi dan daftar pustaka. Terbagi menjadi 2 bagian, yaitu penulisan kutipan dan daftar pustaka. Penulisan kutipan dari buku teks, misalkan ada kalimat yang dikutip, itu isinya tuh ada kalimat yang dikutip, nama penulis, editor, dan penyunting, tahun buku, halaman. Contohnya nama belakang penulis di sini, terus tahunnya berapa, halamannya berapa. Jika lebih 3 orang, maka nama belakang dan kawan-kawan. Tahun .2 halaman. Kalau kita ngutip dari internet, itu ada beberapa syarat yang harus dicantumkan, yaitu ada kalimat yang dikutip, kemudian nama penulis, editor, dan penyunting, alamat situs internet, tanggal dan waktu akses situs, kemudian yaitu kemudian ada penulisan daftar pustaka dari buku apa style, format penulis, tahun, judul buku, kota penerbit, penulisan daftar pustaka dari internet. Disusun secara alfabet, format penulis, tahun, judul artikel, tanggal diakses, alamat website. Kalau kita untuk mempermudah website, itu bisa mengunjungi parafrase untuk mempermudah parafrase agar lebih mudah gitu untuk memudahkan kita dalam mencantumkan citation. Lanjut ke aplikasi pengolah angka, materi pertemuan 9. Aplikasi pengolah angka ini adalah sebuah program yang difungsikan untuk mengolah data berupa angka, berguna menganalisa data, perhitungan akuntansi, pembuatan grafik. Ada macam-macam aplikasi pengolah kata, ada Casprint, dia diluncurkan tahun 2005. Kelebihannya dia open source, bebas digunakan, tidak berbayar alias gratis, dapat digunakan pada OS Windows maupun Linux, kompatibel dengan berbagai program kata lainnya. Kekurangan tidak terlalu populer, kemudian tidak mendukung beberapa format pengolah kata lainnya, tidak selengkap Microsoft Excel.
Kemudian ada Genome Numeric. Genome Numeric ini dia tahun 2001, dia kelebihannya tampilannya user friendly dan mudah digunakan, hampir selengkap Microsoft Excel. Kompatibel dengan ekstensi Microsoft Excel, dia bersifat open source atau gratis. Kekurangannya jarang orang menggunakannya, kemudian membutuhkan memori besar karena sepaket dengan Genome Office. Ini ada tampilan Genome Numeric. Kemudian ada OpenOffice Calculator, ya tahun 1984. Kelebihannya dia open source, di mana bisa diakses dengan bebas, bisa menyimpan file menjadi bentuk PDF, kompatibel dengan Microsoft Excel. Jadi Excel bisa file Excel bisa digunakan di OpenOffice gitu. Kekurangannya pengaturan chatnya terbatas, pengaturan kertas tidak sesuai dengan hasil jadi yang telah dicetak, dapat digunakan di Windows atau Linux. Kemudian ada Start Office Calculator 2010, kelebihannya open source, tidak berbayar, dapat mengonversi menjadi ekstensi file Microsoft Excel. Oh, jadi dia dapat mengonversi filenya jadi file Microsoft Excel gitu. Kekurangannya itu jarang menggunakan, ya jelas aplikasi berat karena bergabung menjadi satu dengan aplikasi Start Office lainnya. Oh, jadi dia harus paket sama dengan Microsoft Excel, Microsoft lainnya gitu. Kemudian kekurangannya tidak selengkap Microsoft Excel. Lanjut ke Lotus 123 tahun 1983. Kelebihannya dia multi-platform di berbagai sistem operasi, baik di Windows, Linux, dan lain sebagainya. Adanya fungsi Smart Label untuk membuat rumus lebih cepat, memudahkan penduplikatan, dan memudahkan penduplikatan dan pemindahan lembar kerja, kompatibel dengan Microsoft Excel. Kekurangannya tidak banyak digunakan, sudah tidak produksi lagi. Dapat digunakan di berbagai OS. Ini ada Microsoft Excel 2010. Kelebihannya banyak banyak yang menggunakan atau umum ya. Kemudian ada fitur lebih lengkap, fiturnya lebih lengkap dari macam-macam Excel yang macam-macam aplikasi kata lainnya. Dia mudah digunakan atau user friendly. User friendly. Kekurangannya dia berbayar dan mahal. Banyak juga yang bajakannya. Hanya kompatibel pada platform OS, Mac, dan Windows saja. Memudahkan spesifikasi komputer yang tinggi karena memakan banyak memori. Dan aplikasi pengolah gambar, eh, aplikasi pengolah gambar ini dia eh, berguna untuk mengedit foto eh, agar terlihat bagus dan sesuai dengan keinginan kita. Gitu. Ada beberapa macam aplikasi pengolah gambar, ada Adobe Photoshop. Oh ya, aplikasi pengolah gambar ini ya bisa digunakan untuk membuat poster, kemudian ada eh, ilustrasi, kemudian edit foto dan lain sebagainya. Ada macam-macam edit foto, ada edit gambar yang paling umum digunakan. Ada Photoshop. Nah, ada Photoshop ini adalah perangkat lunak yang tercipta buatan Adobe, sistem yang dikhususkan untuk pengeditan foto atau gambar dan pembuatan efek. Kelebihannya, gambar yang dihasilkan bagus dan tidak pecah, mudah digunakan, user friendly. Fitur editing foto lengkap, memiliki banyak efek, populer dan banyak digunakan. Kekurangannya itu berbayar, tidak cocok dengan pembuatan gambar basis vektor, seperti logo, banyak layer-layer yang harus digunakan, aplikasi berat, ya, dan memakan banyak memori. Digunakan di Windows dan OS. Kemudian ada CorelDRAW. CorelDRAW ini adalah editor grafis vektor yang dipasarkan oleh Corel Corporation, yaitu dirancang untuk mengedit gambar dua dimensi, ada vektor, ilustrasi, dan edit foto. Kelebihannya, hasil gambar tidak pecah dan terlihat bagus, tool lengkap, banyak menggunakan termasuk perusahaan-perusahaan besar, dapat mengimport maupun ekspor file dalam banyak format ekstensi, kemudian kekurangannya itu sulit digunakan hanya untuk pengeditan foto. Ada Inkspace. Inkspace ini adalah ilustrasi gratis, software yang ilustrasi gratis. Dia bisa menggunakan jenis garis vektor, bersifatnya open source. Kelebihannya, dia open source, tidak banyak jelas. Kemudian, banyak pilihan warna sama seperti CorelDRAW, support bahasa Indonesia, toolsnya banyak, hasil gambar menjadi bagus karena tidak pecah jika diperbesar. Kekurangannya itu jarang digunakan oleh perusahaan besar atau tempat percetakan, tidak mendukung file dengan format ekstensi aplikasi lain seperti CorelDRAW, harus paham fungsi-fungsi itu. Ya, itu jelas banget.
Kemudian ada Photoscape. Photoscape ini adalah sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk mengedit foto dan peningkatan kualitas foto. Perangkat lunak ini meskipun meskipun perangkat lunak ini bersifat gratis. Kelebihannya itu editing foto lebih mudah, tampilannya user friendly, terus mudah dipahami, memiliki efek dan template gambar yang bisa diklik sekali saja sehingga lebih cepat dan mudah. Kekurangannya, fitur tidak lengkap, kemudian hanya dikhususkan untuk editing foto saja yang ingin cepat. Oh, jadi dia untuk pemula yang ingin cepat. Ini ada aplikasi pengolah video eh, yang bisa dipakai gratis. Itu ada Lightwork. Lightwork ini adalah sistem pengeditan non-linear untuk mengedit dan menguasai video digital. Itu adalah pengembang awal sistem pengeditan non-linear berbasis komputer dan telah dikembangkan sejak 1999. Kita bisa menggunakan Lightworks. Kemudian ada OpenShot. OpenShot ini video editor adalah penyunting video bebas dan sumber terbuka untuk Linux, macOS, dan Windows. Proyek ini pertama kali dimulai pada bulan Agustus 2008 oleh Jonathan Thomas dengan misi untuk menyunting video yang stabil, bebas, dan mudah untuk digunakan. Ada KineMaster. KineMaster ini adalah sebuah perangkat lunak ponsel pintar yang khusus digunakan untuk keperluan pengeditan video. Perangkat lunak ini dikembangkan oleh Next Streaming. Perangkat lunak ini pertama kali dirilis pada tahun 2013, tepatnya pada tanggal 26 Desember 2013. KineMaster inilah sudah banyak dikenal di kalangan orang banyak. Gitu. Kemudian ada aplikasi video lainnya, CapCut. Eh, maaf, ada CapCut ini, CapCut. Merupakan salah satu aplikasi di Play Store yang terkemuka. CapCut ini sendiri menjadi salah satu aplikasi yang sangat populer sekarang ini karena kemampuan dan beberapa fitur menarik lainnya dalam pengeditan video. Kemudian aplikasi pembuat flowchart atau diagram alur. Yang pertama ini ada Draw.io. Draw.io ini adalah aplikasi web gratis yang dapat membantu dalam membuat diagram alur, diagram kompleks bisnis, diagram kompleks bisnis, diagram kompleks market, desain perangkat lunak dan sejenis. Tingkat kesulitan sedang, dia didirikan oleh Gaudens Alder tahun 2000. Ini adalah contoh dari rancangan dari Draw.io. Kemudian ada dbdiagram.io adalah alat perancang database yang cepat dan sederhana menggunakan bahasa khusus domain dan bersifat open source. Aplikasi ini dirancang untuk para developer DBA analis data. Ini ada tampilannya. Dan ada Lucidchart. Lucidchart ini adalah aplikasi diagram berbentuk cloud dan kolaboratif, membantu untuk membuat database, tetapi juga flowchart, proses map, model, UML, dan bagian organisasi. Rilis bulan Desember 2018. Ini ada tampilannya, tampilan dari Lucidchart. Kemudian ada QuickDBD. QuickDBD ini adalah aplikasi yang dapat dengan cepat menangkap ide sehingga dapat membantu Anda menggambar diagram hanya dengan menggunakan input teks saja. Tampilannya. Kemudian yang terakhir ada Microsoft Visio, adalah sebuah program aplikasi komputer yang sering digunakan untuk membuat diagram alir, brainstorm, dan skema jaringan yang dirilis oleh Microsoft Corporation. Aplikasi ini menggunakan grafik vektor untuk membuat diagram-diagramnya. Baik, itu adalah aplikasi yang bisa kita gunakan untuk membuat diagram alur kayak flowchart, kemudian bisa digunakan untuk keperluan merancang jaringan dari Microsoft Visio, kemudian juga bisa digunakan untuk pembuatan min mapping untuk memudahkan kita dalam proses pembelajaran atau mengerti uh, suatu pelajaran gitu. Kita bisa menggunakan min mapping. Baik, mungkin itu presentasi bagian dari saya. Saya lanjutkan ke bagian dari Dedi Anggul Haramada. Saya persilahkan.
Baik, di sini saya akan, menjelaskan materi pertemuan 11 dan, materi pertemuan 13. Dikarenakan, pertemuan 12 tidak ada materi, jadi di sini saya hanya, menjelaskan 2 materi saja. Eee, di sini yang pertama, materi, pertemuan yang ke-11 yaitu kasus administrasi. Rumus, Excel yang digunakan yaitu if error, VLOOKUP, average, dan konta. Baik, if error digunakan untuk menghasilkan suatu nilai tertentu jika rumus Excel yang kita tentukan menghasilkan sebuah nilai error. Jika rumus Excel tersebut tidak menghasilkan pesan kesalahan, maka akan menghasilkan nilai asli dari rumus Excel tersebut. Seperti fungsi if, fungsi if error juga menghasilkan nilai true dan false. Adapun dengan fungsi if error, Excel hanya akan melakukan tindakan tertentu hanya jika nilai yang diuji, atau biasanya berupa rumus Excel, menghasilkan pesan error atau kesalahan dan menghasilkan nilai atau hasil dari rumus yang diuji jika nilai yang diuji tidak menghasilkan pesan kesalahan. Lalu untuk cara menggunakan fungsi if error, eh, ini ada contohnya untuk rumusnya. If error value, value if error. Untuk penjelasannya, value adalah nilai yang diuji apakah menghasilkan pesan error atau kesalahan atau tidak. Value if error adalah tindakan jika value atau rumus yang diuji menghasilkan pesan error atau kesalahan. Lalu untuk rumus rumus VLOOKUP atau fungsi VLOOKUP adalah salah satu fungsi atau rumus Excel dasar yang termasuk dalam kategori lookup dan reference yang sering digunakan atau dibutuhkan saat menggunakan Microsoft Excel. Rumus Excel VLOOKUP merupakan rumus Excel yang berfungsi untuk mengambil suatu nilai pada sebuah tabel berdasarkan kata kunci tertentu. Lalu cara menggunakan fungsi VLOOKUP, ini ada contoh rumusnya. VLOOKUP, nilai yang dicari, tabel referensi, nomor kolom, lalu range lookup-nya. Untuk penjelasannya, nilai yang dicari yaitu merupakan nilai yang akan kita cari pada kolom pertama sebuah tabel atau kolom paling kanan tabel referensi. Argumen ini dapat berupa angka, teks, tanggal, maupun nilai tertentu, baik ditulis langsung maupun sebuah referensi sel. Bisa juga berupa nilai yang dihasilkan oleh rumus Excel lainnya. Lalu ada tabel referensi, yaitu sebuah tabel referensi data yang terdiri dari 2 kolom atau lebih, di mana nilai yang dicari berada pada kolom pertama tabel data ini. Lalu untuk nomor kolom, yaitu merupakan nomor kolom dari argumen tabel referensi yang mengandung nilai data dan akan kita ambil nilai yang sebaris dengan posisi nilai yang dicari pada kolom. Lalu untuk range lookup, yaitu diisi dengan nilai boolean, true atau false. Nilai logika true atau false menunjukkan tipe pencarian. Nilai logika pada rumus VLOOKUP digunakan sebagai acuan untuk menetapkan apakah kita ingin VLOOKUP. Lalu selanjutnya untuk rumus average. Fungsi average adalah salah satu fungsi Microsoft Excel yang digunakan menghitung rata-rata dari sekelompok nilai argumen yang diberikan pada beberapa sel atau range data. Dengan kata lain, fungsi average adalah fungsi dalam Excel yang digunakan menghitung rata-rata dari sekelompok nilai. Pada Microsoft Excel, fungsi average termasuk dalam kategori fungsi statistik. Rumus average pada Excel biasanya digunakan untuk menghitung nilai rata-rata matematika di Excel, seperti menghitung nilai rata-rata raport untuk penilaian hasil belajar siswa. Lalu cara menggunakan fungsi average, average angka 1, lalu angka 2. Lalu untuk penjelasannya, average nama fungsi Excel untuk menghitung nilai rata-rata. Angka 1 yaitu wajib diisi argumen angka pertama, referensi sel atau rentang yang akan kita hitung nilai rata-ratanya. Lalu untuk angka 2 opsional, angka tambahan lain, referensi sel atau rentang yang ingin dihitung rata-ratanya hingga maksimum 225. Lalu untuk konta, fungsi rumus konta pada Excel digunakan untuk menghitung jumlah sel yang tidak kosong atau empty pada rentang sel tertentu.
Dengan rumus kontak, kita tidak hanya menghitung sel yang berisi angka saja, sel yang berisi teks juga akan ikut terhitung. Jika hanya menghendaki menghitung sel yang berisi teks tertentu, maka gunakan fungsi kontip, atau menggunakan fungsi kontip jika kriterianya lebih dari satu atau banyak. Lalu cara penggunaannya, yaitu ada contohnya, contoh value 1 dan value 2. Argumen value 1, value 2 pada fungsi ini adalah rentang data yang akan kita hitung jumlah sel yang ada isinya. Pada fungsi kontak ini, kita bisa memasukkan beberapa range Excel sekaligus. Untuk pertemuan ke-13, yaitu pengenalan internet, brosur, email, dan online dokumen. Yang pertama, kita ke pengenalan internet terlebih dahulu, yaitu sejarah internet. Internet sebenarnya adalah singkatan dari dua kata, yaitu interconnection dan networking, yang berarti jaringan komunikasi global yang menghubungkan banyaknya jaringan komputer di seluruh dunia dengan adanya media komunikasi, misalnya satelit. Internet diciptakan pada tahun 1969, namun pada masa itu internet hanyalah sebuah jaringan komputer yang dibuat oleh ARPA. ARPA sendiri adalah bagian dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat, namun proyeknya diberi nama ARPANET. Seperti yang saya jelaskan di atas, proyek ARPANET berhasil mendapatkan hasil temuan tentang bagaimana sebuah software dalam komputer yang berbasis Unix dapat bersatu dengan hardware. Maka dari situlah para pengembangnya mulai memahami bahwa kesatuan tersebut dapat membantu untuk berkomunikasi jarak jauh melalui saluran telepon. Padahal sebelumnya internet hanya digunakan sebagai keperluan militer. Lalu untuk cara kerja internet, langkah yang pertama yaitu terkoneksi dengan modem atau router. Komputer atau smartphone bisa terkoneksi dengan web melalui modem atau router. Bersama-sama perangkat ini mengkoneksikan ke jaringan di belahan bumi lainnya. Router Anda dapat menyatukan seluruh komputer dalam sistem yang ke ISP atau internet. Di ISP nilai yang memberikan akses internet dan sel, chat, Excel. Lalu untuk langkah kedua, mengetik alamat web. Jika Anda mengetik alamat website di browser dan menekan dan tersebut juga terkait atau domain name server. Selanjutnya, browser Anda akan mencari alamat IP dari alamat yang sudah diketik melalui DNS. Biasanya dikatakan bahwa DNS seperti buku yang isinya alamat seperti windows.com dan alamat IP yang berbasiskan angka. Terus selanjutnya untuk langkah ketiga, Hypertext Transfer Protocol atau HTTP. Browser Anda akan mengirim HTTP request pada server yang dituju menggunakan TCP atau IP. Kemudian, jika semua berjalan lancar, server yang dituju akan mengirim sinyal 200. Barulah seluruh elemen seperti teks dan gambar dalam bentuk data akan dikirim. Langkah keempat, yaitu brosur menampilkan data. Dari data tersebut, brosur Anda akan menampilkan seluruh data tersebut hingga Anda bisa membacanya seperti situ. Lalu untuk selanjutnya web browser. Di sini adalah web browser adalah software yang digunakan untuk mencari, mengakses, dan menampilkan halaman web, terutama situs-situs website dan konten lain di internet. Web browser menerjemahkan halaman situs yang dikirim menggunakan HTTP atau HTTPS atau Hypertext Transfer Protocol atau FTP, yaitu File Transfer Protocol yang menjadi konten yang dapat dibaca oleh. Untuk contoh web browser yang pertama yang sering digunakan yaitu Google Chrome. Di antara semua web browser yang ada, Google Chrome bisa jadi adalah yang paling populer, terutama di kalangan orang awam yang tak terlalu memahami dunia IT. Beberapa fitur unggulan dari Chrome terbukti sanggup memikat banyak orang dan tetap menjadi peramban yang paling diakses. Selain fitur dasar yang pasti dimiliki oleh setiap web browser, Chrome didukung oleh CSS22, HTML5, JavaScript, multi-tab, dan private mode. Lalu contoh web browser untuk yang kedua yaitu Opera. Banyak orang lebih memilih aplikasi Opera untuk mendukung kegiatan berselancar di dunia maya
ternyata ada beberapa keuntungan yang tak dimiliki oleh web browser lainnya. Opera Mini dapat beroperasi dengan kinerja 72% lebih cepat dari Chrome serta 64% lebih cepat pula dari UC browser. Dikarenakan kecepatan performanya, inilah penggunaan data 90% lebih hemat dan efisien sehingga proses mengunduh data pun menjadi lebih cepat. Berdasarkan data yang dilansir oleh perusahaan yang mengetes piranti lunak atau software testing dari Amerika Serikat, NITI mengatakan bahwa Opera Mini mampu menghemat konsumsi daya hingga sebesar 14%. Keuntungan selanjutnya adalah adanya fitur ad blocker yang dapat menghalau iklan. Lalu contoh yang ketiga itu adalah Mozilla Firefox. Dibandingkan dengan web browser lainnya, Firefox relatif aman. Selain itu, Firefox juga dilengkapi dengan add-on yang sangat bervariasi yang mana para pengembang dari seluruh dunia dapat turut serta mengembangkannya. Menu konfigurasinya yang lebih lengkap serta ukuran aplikasi yang bisa jadi adalah salah satu yang paling kecil, hanya sekitar 4,7 MB, sehingga menjadikan Firefox sebagai pilihan pertama web browser dibanding. Lalu untuk fungsi web browser itu yang pertama untuk menampilkan halaman atau situs-situs website, lalu menerjemahkan skrip menjadi tampilan yang menarik, menjamin keamanan situs website yang dikunjungi, mendukung permintaan data oleh pengguna, mendukung penyimpanan data halaman secara offline, dan yang terakhir memberikan dukungan untuk akses ke mesin pencari seperti Google, Yahoo, dan lain-lain. Lalu untuk cara kerja browser, agar seseorang dapat menggunakan web browser tertentu di dalam perangkatnya, maka orang tersebut harus terlebih dahulu menginstal software atau aplikasi web browser ke dalam perangkatnya. Setelah software web browser terinstall dengan baik, selanjutnya pengguna dapat membuka aplikasi tersebut. Setelah buka web browser, pengguna dapat mengetik alamat website di address bar di laman web browser. Setelah memasukkan alamat website dan eksekusi atau enter, maka aplikasi web browser akan bekerja dan mengambil data dari website yang dituju, biasanya dalam kode HTML. Selanjutnya, browser akan diarahkan pada halaman yang dituju dengan cara browser akan mengakses dan membuka website setelah melalui proses verifikasi. Lalu selanjutnya adalah email. Electronic mail atau lebih dikenal dengan email, yaitu merupakan sarana untuk mengirim pesan atau surat, mengirim file, foto, video, dan data yang lain. Email merupakan aplikasi yang sudah berkembang pesat di dunia maya atau internet. Email sangat dibutuhkan dalam menunjang kegiatan kalian dalam berinteraksi di dunia maya. Seperti contoh, kalian akan mendaftar Facebook baru, otomatis kalian membutuhkan yang namanya email ini yang menjadi syarat utama mendaftar Facebook. Contoh lain seperti mendaftarkan akun Twitter, Klik, Tumblr, YouTube, dan lain-lain. Cara kerja email yang pertama, pengguna menuliskan email dan kemudian menginstruksikan masuk ke aplikasi email untuk mengirimnya pada alamat penerima. Lalu aplikasi email dapat mengirim pada komputer mirip seperti kantor pos dan melayani proses penerimaan dan pengiriman email. Komputer demikian disebut email server. Email server yang mengidentifikasi alamat tujuan dan mengirimnya kepada email server yang lain di dekat pada alamat tujuan. Ada kalanya sebuah email dikirimkan melalui beberapa email server tergantung pada rute yang dilaluinya. Lalu setelah email sampai kepada alamat penerima, kemudian disimpan di email server hingga penerima membuka kotak posnya. Lalu pada saat penerima membuka kotak posnya, kemudian aplikasi email penerima akan meminta email baru yang terdapat di email server serta mengunduhnya ke dalam komputer. Lalu yang terakhir, penerima bisa segera membaca email baru yang telah dikirim. Lalu selanjutnya untuk cloud storage. Cloud storage adalah media penyimpanan berbasis online. Dengan itu, koneksi internet dibutuhkan ketika hendak melakukan akses pada file di dalamnya. Sebelumnya, proses penyimpanan file dilakukan secara offline. Karena dilakukan secara offline, perangkat keras sangat dibutuhkan untuk menyimpannya. Karena perangkat keras tentu memiliki batas waktu. Oleh sebab itu, file akan ikut mengalami kerusakan apabila kondisi berbeda akan terlihat apabila cloud storage digunakan.
Lalu untuk cara kerja cloud storage sendiri tidak serumit yang dibayangkan. Inti dari cara kerja ini sebenarnya berhubungan dengan copy file. Ketika melakukan penyimpanan file pada cloud storage, seperti sudah melakukan copy pada server. Namun ketika sudah di-copy pada server, provider akan memberikan Anda akses secara penuh. Akses ini sepenuhnya berada di tangan Anda. Proses download maupun perubahan pada file tersebut bisa dilakukan sesuai keinginan. Bahkan akses dari file tersebut bisa diperluas. Kondisi ini biasanya dilakukan oleh pebisnis. Lalu untuk selanjutnya adalah Google Drive. Google Drive adalah layanan penyimpanan cloud yang memungkinkan penggunanya untuk menyimpan file di luar batas hard drive. Layanan penyimpanan berkas milik Google ini dapat kamu gunakan secara gratis tanpa harus membayar biaya apapun. Akan tetapi, Google Drive juga menyediakan layanan berbayar bagi penggunanya untuk dapat lebih luas. Apabila menggunakan layanan gratis, Google Drive dapat menyimpan file dengan maksimum kapasitas 15 GB, sementara untuk layanan berbayar bisa mengupgrade penyimpanan menjadi 100 GB, 200 GB, bahkan hingga 2 TB. Masing-masing paket mempunyai harga yang berbeda-beda, sehingga kamu dapat menggunakannya sesuai dengan kebutuhan. Kapasitas penyimpanan 15 GB sebenarnya cukup bagi kebanyakan orang untuk penyimpanan file di Google Drive. Google Drive sendiri merupakan layanan yang penyimpanan file dan berkas dari Google yang diluncurkan pada tanggal 24 April 2012 lalu. Secara otomatis, Google Drive akan tersinkronisasi dengan layanan Google lainnya seperti Gmail, Hangouts, Google Photos, dan lain sebagainya. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.